Sumpah serapah sang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Pagi itu, rumah sederhana milik Fatur dan Putri dipenuhi riuh suara anak-anak. Aira, anak sulung mereka yang berusia 9 tahun, sedang sibuk mencari seragam sekolahnya yang entah terselip di mana. Sementara adiknya, Bimo, yang baru 5 tahun merengek ingin ditemani bermain mobil-mobilan. "Mah, seragam Aira mana sih? Katanya udah disetrika. Kok nggak ada?" Teriak Aira dari kamar. Putri yang sedang mengiris bawang di dapur tersenyum tipis. "Coba cari di gantungan belakang pintu, Nak. Kemarin Mama taruh di situ," jawab Putri. Tak lama terdengar suara Aira. "Oh iya ketemu, Mah. Makasih," teriaknya. Sementara itu, Fatur duduk santai di ruang tamu dengan koran pagi di tangannya. Meski di era gadget, ia masih suka membaca berita lewat koran yang tiap hari diantar ke rumah. Sesekali, ia meneguk kopi hitam buatan Putri yang masih mengepulkan aroma harum. "Put," panggil Fatur. "Iya mas," sahut Putri sambil keluar dari dapur. Di tangannya masih membawa pisau kecil. "Aku kayaknya pulang agak malam nanti. Ada urusan di toko material sama klien," ucap Fatur. Putri mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan kesibukan suaminya. Fatur memang membuka usaha toko material bangunan yang sering membuatnya harus keluar malam untuk menemui pemborong atau klien yang ingin transaksi di luar jam kerja. "Ya udah, hati-hati aja. Jangan lupa makan, Mas," ucap Putri lembut. Fatur tersenyum samar, lalu melirik anak-anak yang sedang ribut di ruang tengah. "Papa berangkat dulu ya. Aira, Bimo, jangan nakal sama Mama ya," pesannya pada anak-anak. "Papa," seru Bimo dengan suara cempreng. "Jangan lupa beliin es krim," ucap Bimo manja. Fatur tertawa kecil sambil mengacak rambut putranya. "Siap, nanti papa beliin," katanya. Sejenak suasana rumah itu terasa begitu hangat. Putri merasa beruntung memiliki keluarga kecil yang menurutnya sudah cukup sempurna. Meski rumah mereka tak mewah, tapi penuh canda dan kasih sayang. Di mata orang sekitar, rumah tangga Fatur dan Putri seperti tanpa celah. Mereka selalu terlihat kompak, saling mendukung, dan sama-sama sibuk membesarkan anak-anak. Namun, jauh di balik senyum itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Putri kadang merasa Fatur yang sering lebih lama di luar rumah. Pulangnya kerap larut malam, kadang dengan alasan rapat dengan klien. Kadang urusan stok barang, ia tak pernah terlalu curiga. Selama ini ia percaya penuh pada suaminya. Mas Fatur itu tipe laki-laki yang bertanggung jawab. Begitu pikir Putri dalam hatinya. Setelah Fatur pergi, Putri lanjut menyiapkan bekal untuk Aira dan menenangkan rengekan Bimo yang ingin ikut main ke sekolahan kakaknya. Hatinya penuh rasa syukur, karena meski sederhana, keluarganya masih utuh dan bahagia. Hari-hari berjalan seperti biasa. Putri sibuk mengurus anak-anak, sementara Fatur makin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, urusan toko material, pertemuan dengan klien, atau mengantar barang ke lokasi proyek. Awalnya Putri tak pernah menaruh curiga. Ia percaya penuh pada suaminya. Namun dalam beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang terasa janggal. Fatur kerap membawa pulang ponselnya dalam keadaan mati. Katanya baterai habis. Ia juga jadi lebih sering keluar rumah malam-malam, bahkan saat sebetulnya tak ada urusan mendesak. "Mas, kok sering banget sih keluar malam belakangan ini? Badan kan juga butuh istirahat," ujar Putri suatu malam, saat Fatur baru pulang pukul 11 lebih. Fatur hanya tersenyum samar. "Namanya juga kerja, Put. Kalau aku nggak kejar rezeki, siapa lagi? Buat kalian juga kan?" Putri terdiam. Ia tak ingin memperpanjang. Hari Minggu siang, keluarga kecil itu berencana pergi makan di luar. Aira sudah heboh memilih mau ke restoran ayam goreng favoritnya. Sementara Bimo sibuk memamerkan mainan robot yang ingin ia bawa serta. "Udah siap semua?" teriak Putri. Anak-anaknya pun mengangguk.
Mas, kuncinya di meja, di laci itu. Jangan lupa, ucapnya pada Fatur. Iya bentar, jawab Fatur sambil merogoh kunci di laci meja. Mereka pun keluar bersama-sama. Fatur sudah menekan remote mobilnya. Putri membuka pintu mobil, lalu meletakkan tasnya di kursi depan. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti sejenak. Di sudut jok mobil, tepat di bawah sabuk pengaman, tergeletak sebuah lipstik berwarna nude, warna kalem yang elegan. Putri terdiam, alisnya berkerut. Pelan-pelan ia mengambil lipstik itu dan memandanginya. Hatinya langsung berdesir. Ia tahu betul itu bukan miliknya. Putri bukan tipe perempuan yang suka makeup tebal. Lipstiknya hanya dua, merah muda dan merah marun. Lipstik nude dia tak pernah punya. Put, ayo cepat, anak-anak udah ribut tuh. Suara Fatur memecah lamunannya. Oh iya mas, Putri buru-buru menyelipkan lipstik itu ke dalam genggamannya. Tak ingin suaminya sadar kalau ia menemukan sesuatu. Senyumnya dipaksakan ketika menoleh ke arah Fatur. Sepanjang perjalanan, hatinya gelisah. Ia mencoba tetap terlihat biasa. Tapi pikiran Putri kacau. Siapa yang punya lipstik itu? Kenapa bisa ada di mobil suamiku? Apakah mungkin Fatur memberi tumpangan seseorang atau... Pikirannya melayang ke arah yang tak ingin ia bayangkan. Dadanya terasa sesak. Ia berusaha menepis, tapi rasa curiga itu mulai tumbuh seperti duri halus yang menusuk pelan-pelan. Sampai di restoran, Putri masih menyimpan lipstik itu di dalam tas. Pandangannya kosong saat menyuapi Bimo. Sementara Aira asyik bercerita tentang sekolah. Fatur terlihat santai seperti tak ada yang janggal. Namun bagi Putri, benda kecil itu sudah cukup menjadi tanda. Sebuah pintu baru mulai terbuka, dan entah apa yang akan dia temukan di baliknya. Selesai makan, mereka pun pulang. Tak ada apapun yang dibahas, kecuali keseruan siang tadi. Sejak menemukan lipstik nude di mobil Fatur, pikiran Putri tidak pernah tenang. Setiap malam saat suaminya pulang larut, rasa curiga itu semakin besar. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan mengurus anak-anak. Tapi begitu rumah hening, pikirannya kembali dihantui pertanyaan yang sama. Lipstik itu milik siapa? Suatu malam, setelah makan malam, Putri memberanikan diri untuk bicara. Mas, suaranya pelan nyaris berbisik. Iya mah, Fatur masih menatap layar ponselnya. Jari-jarinya sibuk mengetik. Putri menelan ludah. Aku kemarin nemu lipstik di mobil. Itu punya siapa? Tanya Putri pada akhirnya. Sejenak Fatur terdiam, lalu cepat tersenyum kecil. Oh itu, punya teman klien mah. Kemarin aku anterin mereka pulang abis ketemu, mungkin ketinggalan. Jawab Fatur. Jawaban itu terdengar enteng, seakan tak ada yang salah. Tapi entah kenapa, hati Putri justru makin tak tenang. Senyum Fatur terasa dipaksakan. Matanya tidak menatap langsung. Gitu ya, Putri mengangguk pelan. Meski hatinya berteriak, ia tahu ada yang disembunyikan. Beberapa hari kemudian, pada pukul 9 malam, Fatur pamit keluar lagi. Mas ada urusan di toko, Put. Kamu sama anak-anak tidur duluan aja, ucap Fatur. Putri mengangguk. Iya mas, hati-hati. Tapi kali ini begitu Fatur keluar rumah, Putri segera mengatur napas. Ia menitipkan anak-anak yang sudah terlelap ke rumah tetangga sebelah. Dengan alasan ada urusan sebentar. Hatinya berdegup kencang saat ia mengambil jaket tipis dan menyusul keluar dengan motornya. Ia menjaga jarak, memastikan Fatur tidak sadar kalau ia diikuti. Mobil suaminya melaju cukup kencang melewati jalanan yang mulai sepi. Putri mengatur jarak. Lampu motornya sengaja diredupkan. Sekitar pukul 11 malam, Fatur tiba-tiba berhenti di pinggir jalan dekat sebuah kios buah yang masih terang benderang. Putri terperangah dari kejauhan. Di sana, seorang perempuan dengan tubuh ramping dan rambut panjang keluar dari kios sambil tersenyum lebar. Perempuan itu masuk ke mobil Fatur tanpa ragu.
Putri menggenggam erat stang motornya. Matanya panas, hatinya bergetar hebat. Jadi, ini orangnya, gumam Putri. Putri mengenali wajah itu. Ia pernah melihatnya sepintas saat belanja buah. Dia adalah penjaga kios buah itu. Namanya Mumu. Mobil Fatur kembali melaju. Kali ini menuju arah kota. Putri mengikuti dengan napas memburu. Sampai akhirnya, mobil itu berhenti di depan sebuah bangunan bertuliskan Hotel Meranti. Lampu neon merah mudanya berkelip-kelip menusuk mata. Tubuh Putri seketika lemas. Tangannya bergetar. Hampir saja motornya oleng. Ia mematung dari kejauhan, menyaksikan suaminya turun bersama Mumu, masuk ke lobi hotel dengan langkah tanpa dosa. Air mata Putri jatuh begitu saja. Rasanya dunia runtuh. Ya Allah, tega sekali kamu, Mas. Bisiknya lirih, nyaris tanpa suara. Malam itu, Putri pulang dengan hati koyak. Ia masuk rumah perlahan agar anak-anak tak terbangun. Di kamarnya, ia menangis sejadi-jadinya, menutup wajah dengan bantal agar suaranya tak terdengar. Sejak detik itu, cinta yang dulu ia jaga mulai berubah menjadi bara. Bara yang suatu hari bisa meledak menjadi sumpah serapah paling menyakitkan. Putri menangis semalaman sampai akhirnya dia terlelap. Sejak tadi malam, hati Putri benar-benar hancur. Ia masih tetap bersikap biasa di depan anak-anak. Tapi di dalam kamar, air matanya jadi teman setiap malam. Pagi-pagi, ia menyiapkan sarapan. Menyiapkan seragam anak-anak, menyapu rumah, semua dilakukan seperti biasanya. Namun senyumnya kini hanya topeng. Fatur pun bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Ia pulang pagi setelah semalaman tak pulang. Dengan alasan lembur atau menemui klien penting. Mas capek banget semalam, ada proyek gede, semoga deal. Katanya sambil menguap. Putri hanya mengangguk, meski di dalam hatinya ingin berteriak. Deal dengan proyek atau dengan perempuan murahan itu, Mas? Batinnya. Suatu sore, Putri duduk sendirian di ruang tamu. Ia memainkan ponselnya, mencoba mengalihkan pikiran. Iseng ia membuka akun media sosial. Lalu tak sengaja melihat sebuah unggahan dari akun seorang teman yang ternyata mengikuti Mumu, penjaga kios buah itu. Jantung Putri berdegup kencang saat membuka profilnya. Ia menggulir layar, melihat foto-foto Mumu. Dan disitulah ia menemukan sesuatu yang menusuk hati. Beberapa unggahan selfie di dalam mobil. Di kursi sebelahnya ada sesosok pria. Wajahnya ditutupi stiker lucu. Namun Putri tak perlu berpikir lama. Itu adalah mobil mereka. Jok, gantungan parfum, bahkan dashboardnya persis sama. Itu Fatur. Tangan Putri gemetar. Ia menutup mulutnya rapat agar tak berteriak. Ya Allah, ternyata mereka benar-benar sudah sejauh ini. Bahkan berani pamer di media sosial. Gumamnya. Malamnya Putri mencoba membuka percakapan dengan Fatur. Mas, kamu kenal sama penjaga kios buah dekat simpang pasar itu? Namanya Mumu. Tanyanya pelan. Fatur terlihat sedikit terkejut, lalu cepat menutupi. Oh, kenal? Kan sering beli buah di sana. Kenapa? Putri menatap lekat, mencoba membaca wajah suaminya. Enggak, cuma nanya aja. Kok sering lihat kamu berhenti di sana? Fatur terkekeh kecil. Ya namanya jualan buah, mah. Sekalian beli buat kamu dan anak-anak. Jawab Fatur berusaha tenang. Jawaban itu terdengar manis. Tapi bagi Putri semuanya hanya kebohongan. Ia tahu apa yang dilihatnya di hotel itu bukan sekedar beli buah. Sejak saat itu Putri mulai mengumpulkan bukti diam-diam. Foto lipstik, unggahan Mumu di sosial media. Bahkan ia menuliskan tanggal-tanggal saat Fatur pulang larut atau tak pulang sama sekali. Setiap catatan itu menambah perih di hatinya. Tapi Putri tahu, cepat atau lambat, ia harus menentukan sikap. Kalau bukan demi anak-anak, mungkin aku udah pergi dari rumah ini. Bisiknya sendiri di malam yang sunyi.
Hari-hari di rumah itu berjalan seperti biasa dari luar. Putri tetap tersenyum, tetap memasak, tetap menyuapi anak-anak. Tapi di balik senyumnya, ia menyimpan bara yang makin hari makin membesar. Setiap kali Fatur pulang, Putri selalu mencium bau parfum asing yang bukan miliknya. Bau manis yang menusuk hidung. Berbeda jauh dari aroma sabun cuci atau minyak kayu putih yang biasa dipakai Putri. Suatu malam, saat Putri membuka media sosial lagi, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menemukan unggahan baru dari Momo. Kali ini foto itu jauh lebih berani. Tangan seorang pria tampak merangkul pundaknya. Wajahnya kembali ditutupi stiker emoji. Tapi Putri langsung tahu itu tangan Fatur. Gelang kulit hitam yang selalu dipakai suaminya jelas terlihat. Ya Allah, Putri menegang. Dadanya yang terasa sakit sekali. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa dipermainkan habis-habisan. Keesokan harinya, Putri mencoba bersikap biasa saat sarapan. Mas, nanti malam pulang jam berapa? Tanyanya datar. Belum tahu mah, mungkin agak malam. Ada yang mesti aku urus. Putri tersenyum kecut. Oh iya, urusan toko kan? Iya dong, jawab Fatur cepat tanpa menoleh. Putri hanya menunduk. Ia ingin sekali melempar wajah itu dengan sumpah serapah. Tapi demi anak-anak yang duduk di meja yang sama, ia menahan diri. Sore itu, Putri menjemput Aira di sekolah. Saat berjalan pulang, Aira sempat menatap wajah ibunya lama. Mama kenapa sih? Kayak sedih terus? Mama sakit ya? Tanya Aira polos. Putri terdiam. Dadanya semakin sesak. Ia tak ingin anaknya ikut merasakan beban ini. Enggak sayang, Mama cuma capek. Jawabnya. Bener mah, jangan bohong ya. Ucap Aira lagi. Putri menelan ludah, lalu mengelus rambut putrinya. Iya nak, Mama gak apa-apa. Tapi sebenarnya hatinya retak sedikit demi sedikit. Malamnya, Fatur kembali tak pulang. Putri menunggu hingga lewat tengah malam, duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Ponsel Fatur tidak bisa dihubungi, pesannya tak dibalas. Putri tahu persis di mana suaminya berada. Entah sedang berada di mobil atau mungkin sudah masuk lagi ke kamar hotel bersama perempuan murahan itu. Tangannya mengepal, bibirnya bergetar. Demi anak-anak, aku masih diam mas. Tapi jangan pikir aku gak tahu semua kelakuanmu. Suatu hari nanti, kamu akan menyesal sudah mempermainkan aku begini. Ucapnya. Suara tangisan Putri pecah lagi malam itu. Rumah yang tadinya hangat kini terasa dingin, penuh kebohongan. Dan di dalam dirinya, sumpah serapah mulai terbentuk. Menunggu saat untuk keluar dengan kekuatan penuh. Putri masih diam bukan karena dia bodoh, melainkan mengumpulkan bukti yang akan dia keluarkan di waktu yang tepat nanti. Seminggu kemudian, Fatur masih dengan kegiatan yang sama. Pulang larut malam atau bahkan tak pulang. Dengan alasan yang masih sama juga. Kali ini Putri tak bisa menunggu lagi. Kesabarannya sudah habis. Dengan ditemani kakaknya Fitri, ia memberanikan diri untuk melakukan sesuatu. Selama ini, Kak Fitri lah yang menjadi sandaran bagi Putri. Ia menceritakan semuanya pada Kak Fitri. Fitri tak tega dan tak akan pernah membiarkan adiknya melewati semua ini sendirian. Malam itu angin menyapu pelataran hotel Meranti. Lampu-lampu lobi memantulkan bayangan-bayangan yang tampak biasa bagi orang lain. Tapi bagi Putri, seluruh cahaya itu terasa kejam. Mereka menunggu beberapa meter dari pintu kaca, sembunyi rapi di balik layar tanaman hias. Dan ketika pintu membuka, jantung Putri melompat. Di ambang pintu berdiri Fatur, rapi dalam kaos gelap dan jaket tipis. Di sebelahnya Momo. Ia memakai kacamata hitam. Tersenyum canggung saat melihat pintu hotel. Mereka berbicara ringan, seperti dua orang biasa yang hendak check-in. Seperti orang yang tak menyadari sebuah bom kecil sedang berdetak dekat mereka. Putri melangkah maju. Langkahnya tidak gemetar. Fitri mengikutinya. Kamera sudah menyala. Dalam hitungan detik mereka berada di hadapan pasangan itu.
Di bawah lampu lobi yang menyinari setiap reaksi. Fatur, suara Putri datar, namun memegang ruangan seketika. Mata Fatur menoleh kaget, lalu panik samar. Mumu memucat, mencoba menutupi wajahnya. Fatur berusaha tersenyum, membalas dengan basa-basi. "Mah, kenapa kamu di sini? Tutup mulutmu," sela Putri. Suaranya menahan badai. "Kau tak perlu pura-pura tak tahu apa-apa," tegasnya. Mumu bergerak mundur, meraih tasnya. Putri melangkah lebih cepat lagi dan dengan satu gerakan tangkas, ia meraih tangan Mumu, merampas ponselnya. Ada desis di lobi. Beberapa tamu memandang. Beberapa pegawai hotel mulai memperhatikan. "Kasih ini." Fitri sudah menyiapkan kamera. Jarak fokusnya begitu nyata. Semua terekam. Mata Fatur yang mengembang antara rasa bersalah dan marah. Bibir Mumu yang berusaha menahan tangis. Putri menggosek layar ponsel Mumu. Satu persatu pesan muncul. Tanggal, foto, lokasi. Ada foto mereka berdua. Ada screenshot pesan mesra. Ada bukti reservasi hotel dengan nama yang berbeda-beda namun nomor ponsel yang sama. Ada pula foto-foto Fatur yang pernah diunggah Mumu. Wajah Fatur disamarkan stiker. Tapi, latar belakang mobil yang sama tak bisa mengelak. Napas Putri terdengar kasar, namun matanya tetap terpaku pada layar. "Lihat ini." Putri menunjuk layar, suaranya pecah. "Kamu berani pamer begini di dunia? Kamu pikir aku bodoh?" Ucapnya. Mumu menjerit kecil. "Tolong, ini enggak, kami enggak." Ia tersedak, suaranya putus. Fatur mencoba maju, mengambil ponsel dari tangan Putri, tapi Fitri sudah sigap. Kamera dipegang tegap antara mereka. Ada beberapa saksi yang mulai berdiri. Pegawai hotel mendekat. Fatur membentak. Suaranya berubah dari bingung menjadi marah. Tapi di bawah semua itu ada ketakutan. Takut akan terbuka. Takut akan kehilangan. Putri tak menunggu penjelasan. Semua kata yang selama ini dia tahan sekarang meledak. Bukan lagi kata-kata biasa. Itu adalah sumpah serapah yang memotong seperti kaca. Bukan mendoakan luka fisik, tetapi mengutuk pengkhianatan itu sendiri. "Dengar, Fatur," katanya. Suaranya bergetar hingga menahan air mata, namun tajam. "Kau ambil hidup kami. Kau ambil harga diriku. Kau ambil masa depan anak-anak kita. Semoga setiap langkahmu dipenuhi rasa malu yang tak bisa kau sembunyikan. Semoga kau mengerti betapa beratnya hidup yang kau hancurkan. Semoga kebahagiaan yang kau kejar dengan cara curang itu berubah menjadi penyesalan tiap kau menutup mata. Dan aku bersumpah, burungmu tak akan bisa bangun lagi sampai kau mati. Kau tak akan pernah bahagia di sisa umurmu." Sumpah serapah mengerikan itu keluar dari mulut Putri. Keluar dari mulut seorang istri yang benar-benar merasa kecewa. Kesetiaannya, pengabdiannya, selama ini tak dianggap dan tak berarti di mata Fatur. Suami yang dianggap sempurna, laki-laki yang dianggap bertanggung jawab, ternyata itu semua bohong. Selama ini Fatur memang menjadi sosok lelaki yang baik. Bahkan ibadah pun selalu nampak dikerjakannya. Tapi siapa yang menyangka? Di balik semua itu, ia menyimpan sesuatu yang tak pernah disangka. Tak hanya Fatur yang mendapat sumpah serapah, Mumu pun tak luput. Nadanya berubah namun tetap menusuk. "Dan kau yang tahu benar apa yang kau lakukan. Semoga tidak mudah sekali kau mendapatkan tempat dimanapun kau menaruh kepercayaan. Semoga orang yang kau sayang menuntut jawaban. Dan semoga kau merasakan betapa dalamnya rasa kehilangan yang kau timbulkan pada keluarga yang kau hancurkan. Kau sudah menghancurkan aku dan anak-anakku. Aku doakan, kau tak akan pernah bahagia seumur hidupmu. Kau tak akan pernah mendapatkan suami yang benar-benar tulus mencintaimu. Ku doakan, kau akan mendapatkan nasib buruk seumur hidupmu. Dan rasa sakit ini tak akan pernah aku maafkan sampai aku mati." Kata-kata itu seperti petir. Beberapa tamu menunduk. Tak ada suara kecuali gemertak
kamera Fitri, dan napas mereka sendiri. Sementara itu, Fatur hanya mematung. Mungkin dia tidak menyangka kalau istrinya bisa mengeluarkan sumpah serapah yang begitu mengerikan. Putri menangis, tapi bukan karena lemah, melainkan rasa kecewa di hatinya. Mumu juga menangis sampai terseduh. Menatap lantai, harga dirinya sudah dihancurkan di depan banyak orang. Tapi sebenarnya, dia sendiri sih yang sudah merendahkan harga dirinya karena mau tidur dengan suami orang. Ketegangan meningkat ketika pegawai hotel melangkah mendekat, mencoba meredam keributan. Seorang resepsionis bertanya, apakah mereka butuh bantuan? Beberapa tamu merekam dengan ponselnya sendiri. Situasi yang awalnya rahasia kini menjadi ruang publik. Dalam panasnya emosi itu, Putri mengambil napas panjang. Ia tidak memukul, tidak menjambak. Ia melakukan sesuatu yang lebih mematikan bagi pengkhianat. Ia merebut kembali martabatnya di muka umum. Ia menatap Fatur hingga suaranya pelan, namun penuh keyakinan. Kau mungkin bisa menipu satu dua orang, tapi kau tak akan bisa menipu hidupku. Aku akan buktikan ke semua orang siapa kau. Aku tak akan hancurkan rumah ini demi pergi. Aku akan menyingkap semua. Aku akan biarkan dunia tahu, ucap Putri. Sementara itu, Fitri terus mengarahkan kameranya. Kamera itu masih aktif merekam. Merekam setiap kata, setiap wajah yang berubah warna. Bukti-bukti yang selama ini Putri kumpulkan kini hidup di dalam rekaman. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak-anaknya, untuk kebenaran. Fatur akhirnya menyerah pada kegaduhan. Ia menarik napas panjang, suaranya serak. Mah, tolong jangan seperti ini di depan anak-anak. Ia berkata setengah memohon. Tapi kata-kata itu terdengar hampa. Lagu pengkhianatan sudah diputar berkali-kali. Pegawai hotel menengahi dengan sopan namun tegas. Ini sudah melewati batas, Pak Bu. Kalau ada masalah personal, tolong selesaikan di luar area hotel. Ujar resepsionis itu sambil menyalakan telepon. Mungkin menelepon keamanan. Fatur terlihat gentar. Ia tahu bahwa malam ini bukan lagi soal privasi tetapi reputasi. Sebelum security datang, Putri menatap sekali lagi pada Mumu. Wajah perempuan itu berlumur air mata. Namun ada juga sisa-sisa kebencian di matanya. Kebencian yang membuat Putri muak. Dengan suara yang pecah namun mantap, Putri menutup babak itu. Kau ambil sesuatu yang tak seharusnya. Kamu harus tanggung jawab, bukan hanya padaku, tapi pada keluarga yang kau rusak. Ambil saja suamiku, ucap Putri penuh kesadaran dan tegas. Mereka pergi dari lobi itu bukan dengan kemenangan penuh. Putri pergi dengan dada berat, namun ada satu hal yang berubah. Ia tak lagi korban yang bisu. Ia memiliki bukti, saksi, rekaman, dan itu memberinya kekuatan baru. Di motor yang menggema di jalanan sepi, Fitri menepuk bahu Putri pelan. Kau hebat, Put. Kau sudah benar. Fitri berkata tanpa canggung. Putri menatap jalan yang gelap di hadapannya. Mata masih sembab, namun ada bara yang kini menjadi tekad. Beberapa kali, langit berkilat terang, lalu menggelegar. Seolah sumpah serapah Putri sudah dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Keesokan harinya, video yang direkam Fitri sudah tersebar di lingkungan keluarga. Fitri dengan sengaja membagikannya pada beberapa kerabat dekat agar kebenaran tak lagi bisa ditutup-tutupi. Telepon berdering tiada henti. Ada tangis ibu mertua yang malu. Ada bentakan ipar yang tak percaya. Ada juga sanak saudara yang menasihati Putri untuk sabar. Tapi Putri hanya terdiam. Ia sudah terlalu lelah untuk menjelaskan apapun. Kenapa kamu sebarkan, Fit? Ini jadi aib keluarga kita. Suara Fatur pecah, penuh emosi. Malam itu di ruang tamu. Fitri menatap tajam. Aib? Aib itu bukan karena kami membongkar. Aib itu kau sendiri yang buat. Jangan salahkan orang lain kalau kebusukanmu tercium, kata Fitri. Putri duduk di sofa. Matanya sembab. Ia tak ikut bertengkar, hanya mendengarkan. Setiap kata Fitri seperti pisau yang mewakili amarahnya. Di lingkungan rumah, bisikan-bisikan mulai terdengar.
Tetangga menatap penuh tanya. Ada yang berbisik di balik pagar, ada yang sengaja bertanya basa-basi dengan nada menusuk. Bu Putri, kok jarang keluar rumah sekarang? Sibuk ya? Hehehe. Tanya seorang ibu-ibu dengan senyum sinis. Putri hanya membalas dengan senyum kaku. Ia tahu berita itu sudah sampai ke telinga banyak orang. Aira dan Bimo pun mulai merasakan dampaknya. Ma, teman-teman Aira bilang papa jalan sama tante-tante. Maksudnya apa? Tanya Aira polos suatu sore. Putri tercekat. Air matanya hampir jatuh. Ia memeluk erat putrinya sambil berbisik. Jangan dengar kata orang, sayang. Yang penting kamu tahu mama sayang sama kalian, kata Putri. Sementara itu, Fatur semakin terpojok. Ia mencoba membela diri, bahkan sempat bersujud di kaki Putri. Put, aku hilaf. Aku minta maaf. Aku janji gak akan ulang lagi. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Putri menatapnya lama. Ada rasa kasihan, ada sisa cinta, tapi luka yang ia alami terlalu dalam. Mas, janji itu bukan kata-kata. Janji itu tindakan. Dan kamu sudah menghancurkannya sendiri. Aku gak bisa percaya lagi. Jawab Putri. Suaranya sangat dingin. Mumu sendiri kabarnya menghilang. Setelah video pelabrakan itu beredar, kios buah tempatnya bekerja sepi. Bahkan akhirnya tutup. Orang-orang sekitar mencibir. Keluarganya marah besar. Dan Mumu harus menanggung malu yang tak bisa ia elakkan. Putri tahu, sumpahnya mulai bekerja. Bukan dari hal mistis, tapi dari konsekuensi nyata atas perbuatan keji itu. Namun bagi Putri, masalahnya belum selesai. Ia kini berdiri di persimpangan, bertahan dengan suami demi anak-anak, atau meninggalkan rumah tangga yang sudah runtuh. Malam itu ia berdoa, berbisik pada Tuhan dengan suara parau. Ya Allah, beri aku kekuatan. Kalau aku harus sendiri, jadikan aku kuat demi anak-anakku. Dan kalau aku harus bertahan, lindungi aku dari luka yang sama. Jangan biarkan aku jatuh lagi. Ucap Putri dalam doanya. Karena video itu sudah viral sampai kemana-mana, Fatur tak bisa berbuat banyak. Bahkan tempat usahanya pun berdampak. Putri yang sudah lelah, memilih menyerah. Dia mengajukan gugatan ke pengadilan. Sidang perceraian itu akhirnya digelar. Ruang pengadilan penuh sesak oleh keluarga kedua belah pihak. Putri duduk di kursi penggugat. Wajahnya tegar meski matanya masih menyimpan luka. Di sampingnya, Fitri selalu setia mendampingi. Sementara itu di seberang, Fatur duduk dengan kepala menunduk. Sesekali ia menoleh ke arah Putri, tapi tatapan itu tidak lagi berbalas. Ada jurang yang terlalu lebar di antara mereka. Hakim membuka persidangan dengan suara berat. Saudari Putri, benarkah Anda tetap pada gugatan untuk bercerai dengan saudara Fatur? Putri menarik napas panjang, suaranya mantap. Benar yang mulia. Saya sudah tidak sanggup lagi hidup bersama. Fatur menggenggam lututnya, seolah ingin menahan diri. Hakim melanjutkan. Dan saudara Fatur, bagaimana? Saya ingin mempertahankan rumah tangga yang mulia. Tapi kalau Putri sudah tidak mau, saya pasrah. Jawabnya lesu. Setelah ketukan palu memutuskan bahwa pernikahan mereka resmi berakhir, suasana menjadi hening. Seolah semua orang menahan napas. Putri menutup mata sejenak. Air matanya menetes. Bukan karena menyesal, tapi karena perjuangannya selama ini akhirnya berakhir pada satu kata, yaitu cerai. Putri juga sudah mendapatkan hak asuh anak-anak. Sekarang yang menjadi masalah adalah pembagian harta gonogini. Fatur menginginkan rumah yang ditempati oleh Putri. Dia tak memikirkan sedikit pun bagaimana nasib anak-anaknya. Sungguh laki-laki yang tidak tahu malu. Seharusnya, ia biarkan saja rumah itu menjadi milik anak-anaknya. Untuk anak-anaknya tinggal. Tapi tidak. Fatur malah menggugatnya sebagai harta gonogini juga. Karena tak mau terus berurusan dengan Fatur, Putri memilih pergi dari rumah itu. Ia menyerahkan seluruh yang dia peroleh selama menikah kepada Fatur. Ia tak mengharapkan harta gonogini sepeser pun. Putri kembali ke rumah orang tuanya, memulai hidupnya di sana.
Ya, Bu, maafin Putri. Putri gagal. Ucapnya setelah sekian lama menginjakkan kaki di rumah itu untuk tinggal di sana, bukan hanya menginap. Iya nak, ibu dan ayah nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa bertahan demi anak-anak kamu. Ucap ibu Putri dengan lembut, mengelus kepala putrinya, memeluknya erat, memberi dukungan. Putri mulai bekerja lagi. Dulu dia adalah seorang sekretaris yang handal. Kini ia membangun lagi karirnya setelah sekian lama vakum. Dan alhamdulillah, kemampuan Putri masih dibutuhkan banyak perusahaan. Bahkan tanpa dia melamar, sudah banyak yang menawarkan pekerjaan. Dan Putri memilih salah satu di antaranya. Demi anak-anaknya dia berjuang. Demi masa depan mereka yang lebih baik. Sementara Fatur, kini kehidupannya tak baik-baik saja. Dia memang mendapatkan seluruh harta yang dia perjuangkan berdua bersama Putri dulu. Tapi apakah dia bahagia? Tidak. Perempuan yang sudah membuatnya seperti ini tak mau bertemu dengannya lagi. Dengan alasan sudah malu. Tak mau lagi ada hubungan. Momo memilih pergi entah kemana. Dia bahkan tak tampak seperti ditelan bumi. Kabar terakhir yang Fatur dengar, Putri kembali ke rumah orang tuanya. Tapi tak disambut baik. Karena orang tuanya malu memiliki anak seperti Momo. Momo diusir. Dan setelah itu, Fatur tak tahu kabarnya bagaimana. Entah Momo pergi untuk mencari kehidupan baru, atau malah dia mengakhiri hidup. Setahun sudah berlalu sejak kejadian sumpah serapah itu. Fatur merasa hidupnya memang tidak baik, tapi biasa. Toko material yang dulu maju banyak pesanan dari proyek-proyek besar, kini semua itu sudah hilang. Ya meskipun toko itu masih jalan, tapi hanya melayani skala kecil. Yang mau belanja ke toko itu hanyalah orang-orang baru, atau mungkin yang tak peduli dengan masalahnya. Tapi jika yang tahu dan paham, dan ikut merasakan betapa sakitnya menjadi putri, tak ada lagi yang mau belanja di sana. Ya bisa dibilang, toko material itu hanya bisa untuk makan Fatur saja. Tak bisa untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Bahkan mobilnya pun sudah dijual. Rumah yang dia pertahankan mati-matian pun sampai dijual. Dia memilih mempertahankan tempat usahanya daripada rumah. Dan uang hasil penjualan semua itu entah kemana. Alasannya sih untuk tambah modal. Tapi nyatanya, stok barang banyak yang kosong. Sepertinya sumpah serapah putri yang mengatakan bahwa hidupnya tak akan pernah bahagia, sudah dimulai. Waktu terus berlalu. Fatur masih tinggal di rukonya, di ruko material tempatnya usaha. Ruko itu semakin lama semakin kusam, karena tak pernah ada perawatan. Sudah 2 tahun juga, ia merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Sesuatu yang selama ini menjadi harta yang berharga, tak bisa bangun lagi. Pernah suatu ketika, ia mencoba membayar seseorang untuk melayaninya. Tapi apa yang terjadi? Sesuatu itu tak mau hidup, tak mau berfungsi seperti biasanya. Fatur frustasi. Ia teringat dengan sumpah serapah yang diucapkan oleh putri waktu itu. Apakah sumpah serapahnya jadi nyata? Kenapa bisa secepat ini? Gumamnya menyesal. Kini Fatur hidup dalam kesengsaraan. Bukan hanya tersiksa secara ekonomi, tapi juga secara mental. Kini dia hanya bisa menyembunyikan kekurangannya itu. Tak berani bercerita pada siapapun. Karena kalau sekali saja dia bercerita, semua orang akan tahu dan menertawakan dirinya. Sanksi sosial juga masih dia rasakan sampai saat ini. Tatapan sinis orang-orang yang melihatnya membuat nyalinya ciut. Fatur bahkan memilih sering berada di dalam toko. Tak berani keluar walaupun hanya di teras sekedar mempromosikan dagangannya. Ketika ada customer yang datang pun dia tak berani banyak bicara atau so akrab. Padahal sebagai pedagang seharusnya bisa mengakrabkan pada pembeli. Tapi karena masa lalunya, ia memilih banyak diam. Membiarkan pembeli memilih barang yang dia butuhkan, membayar lalu pulang. Tak banyak percakapan. Kalaupun pembeli banyak bertanya, dia menanggapi seperlunya saja.
Dan terkadang hal itu membuat pembelinya bete dan tak mau kembali lagi belanja di tokonya. Semakin hari, kesehatan Fatur juga menurun. Dia sering batuk-batuk. Berobat ke rumah sakit, katanya itu batuk biasa. Tapi sudah berbulan-bulan tak kunjung sembuh. Fatur memilih untuk meminum obat warung saja. Toh keuangannya juga tak membaik kan? Jadi tak cukup jika harus bolak-balik ke rumah sakit. Dia berharap dengan obat warung bisa sedikit memperbaiki kesehatannya. Tapi bukannya membaik malah semakin parah. Batuknya semakin sering datang, bahkan sampai membuatnya sesak nafas. Tak banyak hal yang bisa Fatur buat. Dia hanya bisa pasrah. Orang tuanya sudah sangat malu, bahkan tak ada lagi yang peduli. Hanya beberapa orang yang sekedar bertanya, namun tak benar-benar peduli. Orang tua Fatur sendiri mengabaikannya, memilih untuk tidak berkomunikasi dengan Fatur lagi. Mereka perlahan menjauh, hingga akhirnya menjadi seperti orang asing. Sementara itu, kehidupan Putri. Kehidupannya semakin membaik. Karirnya sebagai sekretaris juga terbilang sukses. Ia bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anaknya meski tanpa bantuan Fatur. Bahkan kini Putri sudah bisa membangun rumah impiannya sendiri di tanah pemberian orang tuanya. Ya, meskipun orang tuanya bilang kalau rumah yang mereka tempati akan menjadi milik Putri, Putri tak mau berdiam diri begitu saja. Dia membangun rumah impiannya sendiri bersama anak-anaknya. Rumah berukuran 7 kali 25 meter itu menjadi kebanggaan Putri. Hasil kerja kerasnya banyak dituangkan ke sana, tak lupa menabung untuk masa depan anak-anaknya. Rumah itu kini sudah jadi, sudah bisa ditempati, menjadi tempat ternyaman untuk Putri bersama kedua anaknya. Di tengah semua itu, terdengarlah sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Ada berita yang mengatakan bahwa ditemukan seorang mayat perempuan. Mayat itu ditemukan dalam keadaan tanpa busana. Setelah diselidiki sidik jarinya ternyata itu adalah mayat Mumu. Diduga, ia dibunuh oleh seseorang dan mayatnya dibuang ke sungai. Untungnya dia ditemukan dalam keadaan yang masih bisa dikenali melalui sidik jari. Putri yang mengetahui kabar itu hanya bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ada rasa sesak di dadanya. Sumpah serapah yang pernah dia ucapkan dulu seketika terngiang di kepalanya. Mu, aku memang masih marah, tapi aku sudah memaafkanmu. Ucapnya lirih, kemudian menutup ponselnya setelah melihat berita itu. Ya, Putri mencoba ikhlas, walau itu tak mudah. Karena sejujurnya kebencian itu malah terus menghantui dirinya sendiri. Dia mencoba ikhlas dan memaafkan. Begitu juga dengan kesalahan Fatur, mantan suaminya. Fatur, kini keadaannya semakin memburuk. Tak ada yang bisa merawatnya di ruko itu. Terkadang rukonya buka dan lebih sering tutup saat ia tak mampu berdiri. Toko itu seperti tak berpenghuni. Padahal di dalamnya ada seorang pria berumur 36 tahunan ada di sana. Dia hidup sebatang kara, tak ada satupun yang menemani. Hingga setelah sebulan tak buka, warga mulai curiga. Mereka tak melihat Fatur keluar dari sana. Ada beberapa warga yang inisiatif untuk mendobrak pintunya. Mereka khawatir kalau terjadi sesuatu. Dan akhirnya itu pun dilakukan. Dan akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh warga benar terjadi. Fatur sudah terbujur kaku dalam keadaan yang mengenaskan. Bau busuk menguar kemana-mana. Walau jasad itu sudah mulai mengering, tapi tetap saja masih menimbulkan bau yang tak sedap. Polisi segera melakukan penyelidikan, dan itu murni karena Fatur sakit. Putri yang tahu, tentu ia tak menyangka kalau nasib Fatur akan berakhir seperti ini. Mau bagaimanapun Fatur adalah ayah dari anak-anaknya. Aira dan Bimo menangis, menangisi kepergian ayahnya yang begitu mengenaskan. Mereka masih kecil, belum tahu banyak, namun sudah bisa merasakan betapa sakitnya kehilangan seorang ayah. Maafin mama ya nak, ucap Putri pada kedua anaknya. Ia hanya bisa memeluk Aira dan Bimo di depan pusara Fatur.
Sambil menabur bunga yang terakhir, Putri berkata, "Aku sudah maafkan kamu, Mas. Tenanglah di sana. Semoga Allah mengampunimu," ucapnya. Kemudian segera menarik tangan anak-anaknya untuk pulang. Setahun setelah kematian Fatur, Putri mulai membuka lembaran baru. Dia kenal dengan seorang pria lalu menikah. Alhamdulillahnya pria itu baik. Tak hanya sayang pada Putri, tapi juga pada anak-anaknya. Mereka tinggal di rumah Putri. Sang suami mulai melakukan gebrakan baru. Toko milik Fatur yang dulu mengerikan karena bekas kematiannya sendiri, kini disulap menjadi toko yang indah. Toko itu sengaja dia persiapkan untuk masa depan anak-anak Fatur sendiri, yaitu Aira dan Bimo. Toko itu dihidupkan lagi, dicat dengan warna baru, barang-barang yang tak layak langsung dibuang, diganti dengan yang baru. Stok-stok juga dipenuhi semua, agar setiap pelanggan yang datang merasa puas karena semuanya ada. Awalnya, para pelanggan ragu dan takut untuk datang ke toko itu. Tapi itu hanya sebulan pertama saja. Setelahnya, semua kembali normal seperti dulu. Bahkan, toko material itu sudah bisa bekerja sama lagi dengan beberapa perusahaan besar. Namun meskipun sibuk, Abi tak pernah melupakan anak dan istrinya. Dia selalu pulang tepat waktu, bahkan juga membantu pekerjaan rumah. Setiap pagi, dia dan Putri selalu bekerja sama, karena memang sama-sama bekerja. Abi memasak, sementara Putri membereskan rumah. Lalu mereka mengurusi anak-anak bersama-sama. Putri masih bekerja, karena itu sudah kesepakatannya sebelum menikah dengan Abi. Namun, setahun setelah pernikahannya, Putri mendapatkan kabar baik. Dia kini hamil anak ketiga, anaknya bersama Abi. Abi sangat bahagia, begitu juga dengan Putri. Termasuk Aira dan Bimo juga ikut senang karena akan punya adik. Setiap seminggu sekali, Putri mengantarkan anak-anaknya di pusara Fatur. Di sana, Aira dan Bimo mendoakan ayahnya. "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Papa. Masukkan Papa ke surgamu. Kami semua sayang Papa," ucap Aira memimpin doa. Doa yang tulus dari seorang anak yang soleh dan soleha. Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa diambil pelajaran. Jangan pernah bermain-main dengan kesetiaan. Karena kalau coba bermain-main, siap-siap saja akan menerima karma yang tentunya setimpal atau bahkan lebih menyakitkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.